ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10 IPA 4 pada hari ini kita akan belajar mulai materi kita. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, setelah berdoa, marilah kita lihat dulu. Yang pertama, Anissa Rahmi, Alfa dan Malasari, Ria Wanita, dan Maria Puspita. Ada semua ya. Saudaranya tolong kita dulu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gaya belajar. Kita akan mengenal gaya belajar. Tujuannya apa? Untuk memahami materi ini, supaya kita tahu gaya belajar apa yang cocok untuk kita, dan dari materi ini Anda akan menangkap apa yang sesuai dengan Anda sendiri dan bisa dikembangkan. Tujuannya bagaimana Anda nantinya bisa mengembangkan apa yang ada di diri Anda dengan maksimal. Nah, kita harus menyesuaikan gaya belajar kita dan bagaimana kemampuan kita agar apa yang ada di diri kita itu maksimal dan berkembang dengan semestinya. Nah, selanjutnya, Bapak akan mengirim sebuah materi yang terkait dengan definisi apa itu gaya belajar yang sudah Bapak share di grup WA barusan. Nah, Bapak beri waktu 3 menit memahami apa itu gaya belajar. Nah, silakan. Ya? Ada bisa menjelaskan apa itu gaya belajar? Silakan Alfa dan Malasari. Berdasarkan nanti yang kita belajar. Jangan serius. Gaya belajar itu adalah cara siswa dalam mengumpulkan proses pengingat dan menggunakan informasi saat belajar. Gaya belajar itu bisa melalui pengalaman visual, auditori, kinestetik, atau kombinasi dari ketiganya. Dari saya Pak. Lanjut Bapak.
Bagaimana tadi dan dalam itu kelompok 1, Rahmi dan Bila itu kelompok 2. Selanjutnya, dipersilakan masing-masing kelompok anak-anak untuk memahami apa saja gaya belajar dan apa manfaat setelah kita mengenal gaya belajar yang kita miliki. Silakan, Bapak beri waktu 7 menit. Dua kelompok berdasarkan yang sama atau gimana? Iya. Berarti kita membahas bisa saya pribadi gaya belajar saya ini. Apa saja gaya belajar, apa saja gaya belajar yang ada, dan bagaimana kita cara menentukan gaya belajar yang cocok bagi dengan diri kita dan nampaknya apa. Nanti dipresentasikan di depan. Tolong semuanya memahami ya apa yang Bapak sampaikan. Nanti kira-kira akan Bapak tanya satu-satu tentang tema. Siap? Nah, kalau yang sudah dipersilakan berdiri di depan untuk menyampaikan apa yang telah didiskusikan tentang gaya belajar itu. Bagaimana kita memahami gaya belajar, sebelumnya kita jenis gaya belajar apa, dan manfaatnya nanti. Nah, silakan. Yang nomor 2 yang ambil masih
konsep apa yang akan Anda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 melaksanakan kemudian kami menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai jenis gaya belajar, cara metodenya, dan manfaat mengenal gaya belajar. Yang pertama itu tentang jenis-jenis gaya belajar. Gaya belajar itu ada tiga. Yang pertama itu gaya belajar visual. Gaya belajar ini lebih cenderung memperoleh informasi melalui mata dan tenaga ingatan. Jadi orang yang memiliki gaya belajar visual ini dia lebih cepat menangkap pembelajaran itu melalui indera penglihatan. Yang kedua itu gaya belajar mikro, kecenderungan mendapat informasi melalui telinga dan indera pendengaran. Karena yang gaya belajar audio ini lebih cepat menangkap informasi pembelajaran itu dari indera pendengarannya. Yang ketiga itu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini kecenderungan yang memproses informasi melalui tangan dan kaki atau indera peraba. Jadi dengan gaya belajar kinestetik ini individu itu lebih cepat menangkap informasi melalui praktek. Selanjutnya tentang cara gaya belajar akan disampaikan oleh yaitu saya akan menyampaikan apa gaya belajar dari masing-masing cara mengetahuinya. Oke, saya akan mempresentasikan cara mengetahui gaya belajar, yaitu dengan cara yang pertama itu tes gaya belajar. Tes gaya belajar ini dapat dilakukan dengan memberikan kuesioner atau tes tulis yang berisi pertanyaan tentang preferensi belajar. Nah, misalnya kita cenderung kepada pembelajaran kinestetik ataupun media audio atau visual. Nah, selanjutnya itu cara mengetahuinya yaitu observasi langsung, yaitu dapat dilakukan dengan mengamati secara langsung cara belajar seseorang itu dengan memperhatikan tanda-tanda yang menunjukkan preferensi belajar seseorang itu. Dengan kita mengobservasi, kita dapat mengetahui orang ini condong gaya belajarnya ke arah mana. Lalu yang ketiga itu ada namanya wawancara. Wawancara ini dapat dilakukan dengan bertanya langsung kepada seorang tentang preferensi gaya belajarnya. Dan juga manfaat mengenal gaya belajar itu akan disampaikan oleh baik. Manfaat kita mengenal gaya belajar itu yang pertama itu meningkatkan efektivitas belajar. Dengan mengetahui gaya belajar, kita dapat pembelajaran itu dapat disesuaikan dengan gaya belajar kita sehingga dapat meningkatkan efektivitas belajar. Yang kedua itu meningkatkan motivasi belajar. Dengan menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar, maka pembelajaran akan lebih menarik dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan motivasi. Ketiga yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar seseorang, maka pembelajaran akan lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
mendengarkan, misalkan dia mendengarkan guru di kelas menjelaskan, dan juga lebih ke metode ceramah. Lalu ada gaya belajar visual, itu kecenderungan seseorang memperoleh informasi itu dan menggunakan indera penglihatan. Dia lebih mudah menerima informasi, lebih mudah menerima pelajaran itu melalui sebuah visual atau gambaran. Mungkin dengan melalui video, poster, ataupun berupa gambar-gambar yang jadi dia tuh lebih memberikan penampilan dari proses pembelajaran tersebut. Terakhir ada gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik itu adalah gaya belajar seseorang yang lebih mudah memahami materi dengan melihat gerakan, dengan menggunakan gerakan atau melakukan demonstrasi atau praktek-praktek secara langsung. Itu gaya macam-macam. Itu maksudnya itu jenis-jenis gaya belajar. Untuk cara mengatur gaya belajar akan dijelaskan oleh saya. Untuk itu cara mengetahui gaya belajar. Pertama itu tes gaya belajar. Tes gaya belajar dapat dilakukan dengan memberikan kejuaraan yang berisi pertanyaan tentang preferensi belajar seseorang. Yang kedua itu observasi langsung. Observasi langsung dapat dilakukan dengan mengamati cara seseorang belajar dan memperhatikan tanda-tanda yang menunjukkan preferensi belajar tertentu. Dan yang terakhir wawancara. Wawancara dapat dilakukan dengan bertanya langsung kepada seseorang tentang gaya belajar apa yang cocok dengan seseorang tersebut. Lalu yang terakhir tentang mengenal gaya belajar yang akan dijelaskan tadi. Manfaat mengetahui gaya belajar. Jadi ada beberapa manfaat dari memahami atau mengetahui gaya belajar. Yang pertama itu adalah dapat meningkatkan efektivitas belajar. Jadi dia setelah dia mengetahui apa gaya belajarnya, dia jadi lebih bisa meningkatkan pemahamannya terhadap materi atau lebih meningkatkan atau mencari referensi-referensi yang sesuai dengan gaya belajarnya. Yang kedua itu ada efisiensi waktu. Jadi dengan dia tahu gaya belajarnya, dia lebih bisa memanfaatkan waktu-waktunya untuk fokus dan terarah pada gaya belajarnya dalam kegiatan belajar. Yang selanjutnya itu adalah pemecahan masalah. Dengan mengetahui gaya belajarnya, dia dapat melakukan pemecahan masalah dengan mudah. Dan juga yang terakhir ada meningkatkan kemandiriannya. Jadi setelah dia mengetahui gaya belajar, dia dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang cocok dengan meningkatkan kemandirian dalam proses belajar. Mungkin itu saja hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya dari kelompok ini. Jadi dapat dikatakan bahwa Anda sudah cukup memahami apa itu gaya belajar, bagaimana cara menemukan gaya belajar kita, dan apa manfaat dari setelah menemukan gaya belajar kita tersebut. Nah, jadi ada 3 cara gaya belajar, ada visual, ada audio, dan ada kinestetik. Nah, gaya belajar ini bukan berarti kita hanya menggunakan satu gaya belajar saja. Ada juga orang yang perlu memerlukan 2 gaya belajar, ada yang memerlukan 3 gaya belajar, dan ada juga yang hanya satu dia bisa menangkap. Nah, contohnya kita coba melakukan pemahaman ya. Nah, untuk Anissa terlebih dahulu Bapak kasih pertanyaan. Contohnya ada seorang murid yang bisa menghafal ayat Quran dengan mendengarkan audio atau rekaman suara orang hafiz. Itu gaya belajarnya apa? Nah, selanjutnya
Jelma dalam cerita seorang anak yang melihat angka tersebut, sebelum dia mencoret buramnya untuk dicari, tapi dia sudah dapat menggambarkan bahwasanya dia bisa mengetahui apa isi dari soal matematika tersebut. Benar ya. Jadi kalau dia belajar visual tersebut, seorang anak itu akan dapat menggambarkan apa yang dia lihat dan dan bisa menggambarkan di kepalanya sendiri tanpa menggambarkan melalui objek yang baru. Nah, selanjutnya Al-Fadhil Maladari. Nah, contohnya ada seorang anak yang ingin menjadi atlet tanpa basa-basi, tanpa melihat video atau teori, dia langsung melihat seorang atlet bermain bola. Nah, dia langsung menangkap ini skillnya, ini cara menendang, ini cara men-shooting, ini cara main passing. Nah, itu adalah cara visual. Nah, lanjut selanjutnya. Ya, itu ada dua perpaduan ya antara visual dan kinestetik. Dia melihat dan langsung mempraktekkannya nanti. Nah, kemudian contohnya seperti ini. Coba seorang anak yang main gitar, dia perlu melihat chord, dia perlu melihat instrumennya, dia perlu melihat contohnya. Itu ada dia praktekkan langsung. Itu gaya belajarnya apa? Dengan melihat yang di awal tadi itu Pak, yaitu visual dan penerapannya itu kinestetik. Jadi seperti Dua saja. kalau misalnya dia pendengaran contoh itu gabungan juga dengan audio. Dan tadi ya, kalau untuk main gitar itu lebih tepatnya semua gaya belajar dia pakai, mulai dari visual, audio, dan estetik. Nah, jadi paham ya bagaimana perbedaan antara gaya belajar visual, gaya belajar audio, dan gaya estetik? Nah, siapa yang merasa dia sudah tahu gaya belajarnya? Dari apa dulu? Apa gaya belajarnya? Estetik. Berarti lebih dipraktekkan langsung. Kalau Zalma? Visual dan kinestetik. Visual dan kinestetik. Kalau Ansarami? Visual lebih cepat untuk menghafal itu untuk dilihat. Oh iya? Saya sebenarnya ada gabungan antara visual dan audio. Jadi saat saya ingin ujian, saya akan mencatat kembali poin-poin itu di kertas baru walaupun sudah memiliki catatan yang lengkap. Jadi saya akan mencatat lagi. Jadi sebagai mengulang mencatat, kemudian itu langsung membaca ya. Ya. Baik sekali. Jadi dari sini kita Anda sudah cukup memahami dan mengerti apa gaya belajar Anda. Setelah itu, Anda bisa mengembangkan cara belajar Anda dengan gaya belajar Anda sendiri. Jangan Anda itu terlalu memaksakan. Kita itu bisanya visual, buatnya di visual. Anda memaksakan di audio, jangan itu. Kita maksimalkan gaya belajar yang ada di diri kita sendiri. Nah, selanjutnya, siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Secara ringkas, karena waktu kita sudah menjadi asal. Kemudian saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini yaitu bertemakan dengan gaya belajar. Nah, gaya belajar seseorang itu adalah cara seseorang dalam dia belajar, dalam ia untuk mengumpulkan proses mengingat suatu materi pembelajaran. Nah, jenis-jenis dari gaya belajar ini seperti gaya belajar visual, yang mana dia lebih memahami saat ada gambaran gitu, Pak, yang dilihat. Nah, selanjutnya gaya belajar audio, suatu kecenderungan proses informasi melalui telinga atau indera pendengaran. Lalu selanjutnya itu ada gaya belajar kinestetik, di mana seseorang
gaya belajar seseorang atau observasi secara langsung, lalu bisa diwawancarai kepada orang itu langsung. Lalu selanjutnya itu manfaat dari mengenal gaya belajar ini yaitu dapat meningkatkan efektivitas belajar seseorang, lalu dapat meningkatkan motivasi belajar, selanjutnya itu dapat meningkatkan kualitas belajar. Ini itu saja. Terima kasih Dalma. Saya rasa cukup ya pemahaman